Isu ketidaknetralan aparatur negara ini mulai mencuat ketika ada pertemuan Abdesi Desa Bersatu. Saya ke Mas Aryo Seno. Mas Aryo Seno, semalam Pak Ganjar mengatakan bahwa ia mendatangi kades-kades yang ke acara tersebut dan katanya mulai diperiksa katanya mereka. Benar demikian? Ya, saya rasa isu netralitas ini akan jadi satu isu yang penting, tidak hanya untuk Mahkamah, harusnya ini menjadi satu isu yang penting. Kalau dari TPN Ganjar Mahfud, kita kemarin di acara itu selain menghadirkan pidato Ketua Umum para parpol pengusung, juga melancarkan hotline aduan untuk kecurangan pemilu, yang itu bisa diakses oleh siapapun terkait dengan apapun itu. Tidak pernah ada instruksi dari TPN bagi seluruh kepala daerah siapapun itu untuk memenangkan. Jadi kalau tadi Om Noel bilang tentang PJ Bupati misalnya, itu bukan dari kami. Bisa juga kita melihat, mengecek, silakan diusut saja bagaimana proses itu terjadi, aktornya bagaimana, nanti akan terungkap semua fakta-faktanya. Karena kita percaya bahwa apa yang kita sampaikan ini adalah ya apa yang kita lakukan. Kita percaya bahwa kemenangan itu ada di masyarakat. Kemenangan itu ada di turun ke bawah. Kemenangan itu ada di ujian adu gagasan yang itu sudah dilakukan oleh seluruh pasangan calon. Mas Ganjar, Pak Mahfud rutin melakukan itu ke kampus-kampus, turun ke bawah, ketemu masyarakat dalam berbagai dialog. Kita percaya itu. Maka hari ini pun simbolisasi dari kampanye hari pertama yang dilakukan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, yang satu berangkat ke Merauke, yang satu berangkat ke Sabang, Aceh, sebagai satu ungkapan kejelasan bahwa kita ingin agar Indonesia ini dipikirkan semua, dan itu harus dilakukan dengan stamina politik yang kuat. Kalau bicara tentang aparat, enggak lah, kita enggak gitu-gitu amat. Saat kita bicara tentang kecurangan, siapapun boleh melaporkan, bahkan hotline aduannya sudah disiapkan oleh TPN Ganjar Mahfud dan di launching kemarin. Saya rasa itu, Mbak. Baik, kalau misal Mas Billy sendiri pernah mengalami mungkin pada saat ada intimidasi atau diawasi atau ketidaknetralan aparat? Ya, kalau atau diskriminasi mungkin? Ya, di tiap kontestasi pasti kita menghadapi isu tentang netralitas, baik itu ASN, TNI ataupun Polri. Tapi kalau kita melihat yang paling update bagaimana mungkin netralitas itu terjadi jika sebuah institusi di mana ASN bekerja di dalamnya itu tetap diperkenankan bekerja atau bahkan tidak perlu mengajukan cuti. Itu kan sebuah hal yang juga perlu kita soroti, bahwa netralitas itu harus dijaga melalui hal yang paling mendasar sekalipun, sehingga aparat yang dibawa di mana institusi. Boleh beri kami contohnya, Mas Billy? Ya, kan kemarin kita sama-sama tahu bahwa Presiden menaikkan sebuah peraturan bahwa semua paslon yang sedang menjabat jabatan publik tidak perlu mengundurkan diri atau tidak perlu cuti untuk mengikuti kontestasi Pilpres. Dan ini kan sebuah hal yang perlu kita soroti dan perlu kita amati betul, bahwa proses ini adalah bagaimana mungkin sebuah institusi di mana ASN bekerja di dalamnya, kemudian paslon yang ada di dalamnya tetap nggak diperkenankan. Itu kan namanya kan sebuah, kalau saya istilahkan, sebuah politisasi kekuasaan ya. Jadi status sisi suruh netral tapi tidak perlu cuti. Itu menurut Anda sebuah sesuatu yang berbenturan? Menurut saya begitu. Baik, Bang Noel silakan. Apa pertanyaannya? Tadi soal Presiden meminta netralitas, namun di sisi lain pejabat daerah atau pejabat publik yang ikut kampanye atau ikut Pilpres tidak perlu cuti. Berarti bisa dikerahkan dong ASN. Ya, tinggal direspon dengan cermat aja pernyataan Presiden. Kalau seandainya itu merugikan, ya laporin. Kalau enggak, ya sudah. Gini, percayaan aja lah bahwa demokrasi ke depan itu kita lebih riang gembira. Pertama itu. Kedua, kalau terkait ada kecurangan dan sebagainya, kan PDIP itu kadernya kan Menpan RB, harusnya ditegur Menpannya tuh, menterinya. Jangan coba nyerang-nyerang yang sifatnya insinuasi lah. Itu malah tidak mengedukasi. Masa udah mau menjelang Pilpres begini masih aja narasi-narasi yang kayak begitu dilontarkan. Menteri Hukumnya orangnya PDIP, Menko Polhukamnya Wapresnya Mas Ganjar. Lalu kurang apa lagi sebetulnya? Ya saya nggak tahu yang ditampar ini siapa, tapi yang jelas TNI Polri udah punya komitmen soal netralitas. Karena biar gimana pun
Polri kita itu punya komitmen untuk menjaga demokrasi, TNI kita juga menjaga NKRI. Artinya kita yang mengisi ruang-ruang ini, ya sudahlah, tak usah membuat narasi-narasi yang hanya menyudutkan sebuah institusi yang kita bisa percaya kayak kepolisian dan TNI. Baik, Mas Eno mungkin langsung ditanggapi. Demokrasi kita berkualitas. Mas Aryo mungkin boleh langsung ditanggapi. Tadi ada beberapa kader PDIP yang disebutkan oleh Bang Noel. Ya saya kira sama saja Pak Prabowo hari ini juga berposisi sebagai Menhan. Artinya di Menteri Pertahanan itu juga punya akses terhadap penyelenggaraan aparat di Indonesia. Ya dibanding dengan PDIP lah, 7 loh, PDIP itu 7. Plus Iya, 1 jadi 8. Artinya Menhannya cuma 1. Kalau bicara tentang potensi kecurangan, itu semuanya punya potensi itu. Tapi kita siap untuk kemudian mengusut itu. Kalau potensinya kecurangan, yang kita khawatirkan itu justru yang menterinya banyak. Om Noel, ada berapa menteri? 1, 2, 3. Nih lihat Bu Risma, Yasona Lauli, kemudian ada Teten Mas Duki, ada Aswar Anas, kemudian ada siapa lagi? Pramono Anung. Iya. Gitu semua tuh Mahfud MD. Ini kurang apa kalau dibilang curang yang kita khawatirkan ya dari kubu yang tidak suka dengan Pak Prabowo. Tapi kan kita tidak mau membangun narasi itu. Karena kenapa? Itu kontraproduktif. Ya, ayo kita bicara tentang gagasan ke depan, apa yang harus kita tawarkan, apa yang bisa menjadi jawaban buat masyarakat agar masyarakat ini bisa teredukasi, kemudian harapan-harapan besar apa yang bisa dicapai, kayak begitulah. Jadi kita bicara tentang capaian dan gagasan itu lebih produktif, Seno. Iya betul, saya sepakat dengan itu. Oleh karena itu saya sampaikan berkali-kali, kalau kita bicara tentang gagasan, oke. Kalau Om Noel tadi bawa ke arah gagasan ya, kita tunggu Pak Prabowo dan Mas Gibran kemudian berani menyampaikan gagasannya dengan baik di forum-forum publik. Kita menunggu itu karena seluruh capres yang lain kapanpun itu kalau mau diuji tentang gagasan tentang Indonesia ke depan, tentang sikapnya, paradigmanya, tentang netralitas aparat, tentang semua yang kita bahas hari ini, tentang visinya ke depan, tentang pemilu yang baik dan seterusnya, maka ruang-ruang itu tersedia di dalam dialog-dialog yang ada di ruang publik hari ini. Kalau kita terus berdebat kusir seperti ini, itu tidak akan membawa kita kemana-mana. Kita tahu hari ini yang saya ingin tegaskan dalam percakapan ini adalah kita siap. Kalau kemudian ada dugaan-dugaan kecurangan, kan ini membahas pidato Bu Mega, itu dalam mengusut itu siap. Siapa yang kemudian punya potensi melakukan itu atau sudah melakukan itu, silahkan dilaporkan. Kita siap. Tapi kalau Om Noel tadi berbicara tentang gagasan dan lain sebagainya, kita juga siap juga. Artinya saat itu berada di ruang. Nah, itu yang keren. Nah, mari kita diskusikan soal gagasan itu agar masyarakat itu teredukasi, ada sebuah harapan, hope. Itu yang paling penting. Betul. Dan saya menunggu betul tidak hanya Om Noel yang menyampaikan itu, tapi juga Pak Prabowo, Mas Gibran, yang mana di pundak beliau-beliau ini semua para calon-calon presiden kita ini, itu 270 juta lebih nyawa dan masa depan rakyat Indonesia itu dibebankan di situ. Maka tidak hanya jubir-jubirnya yang harus bicara. Saya menunggu bagaimana ada program gagasan yang ditampilkan di dalam debat-debat, di dalam percakapan-percakapan. Nah, Bang Noel, tapi pasangan calon Anda ini dikenal jarang mau ikut debat nih. Siapa yang jarang? Persoalannya kan waktunya nggak ketemu, bukan tidak mau berdebat. Tapi itu kedua, kan ada hal yang benar-benar terjadwal. Nggak mungkin gara-gara hal yang kayak begitu, kemudian seakan-akan Mas Gibran dan Pak Prabowo itu anti bicara tentang gagasan depan publik. Enggak. Beliau kan semua sudah teragendakan. Bagaimana mau menyingkirkan agenda-agenda yang sudah ada di atas meja? Kan itu nggak baik juga gitu loh. Bukan tidak mau diulas dalam sebuah diskusi atau debat publik. Lantas apalagi jadwal debat itu kan sudah ada yang ngatur juga KPU gitu loh. Tapi tetap apapun ruang-ruang yang sifatnya debat publik apapun lah namanya itu ya bagus juga. Tapi kan persoalannya kan Mas Gibran dan Pak Prabowo itu sudah punya jadwal yang full. Jangankan untuk bicara tentang debat, kita aja berharap didatengin aja sampai detik ini nggak didatengin. Karena kenapa? Jadwal sangat penuh, Mas Seno. Ya, izin Om Noel, saya rasa tapi agenda di Muhammadiyah kemarin kan satu agenda yang sangat sentral, penting. Bagaimana uji publik itu Muhammadiyah kita. Tapi gini Mas Seno, itu sudah terjadwal itu kemarin ke Makassar dan itu terkonfirmasi lah
dihadiri oleh ratusan ribu masyarakat di Sulawesi Selatan. Artinya bukan Oke. menghindar. Tidak Jadwalnya masalah, Om. memang tidak ketemu. Baik. Tidak masalah. Saya yakin nanti Kita tinggal ketemu kok. menunggu dalam berbagai kesempatan lain nanti yang pasti akan semakin banyak. Baik, Kita menunggu ada baik. momen Ya. Baik, itu. kami, Kita ingin melihat itu. Baik, kami terus menunggu adu gagasan ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nanti mungkin di debat capres. Namun kami juga menunggu aksi-aksi para paslon ini di debat-debat terbuka lainnya. Terima kasih Bapak-bapak telah bergabung Ya. bersama kami di iNewsroom. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.